Ya, selamat sore para saudara-saudara sekalian, semuanya yang berada di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya seorang ibu, single mother dari 3 putri. Pada tahun 2018 itu saya di 2018 bulan Februari, saya divonis dengan gagal ginjal stadium 3. Tepatnya 1,5 tahun setelah suami saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Pada waktu itu saya sedang mengantar anak saya untuk berkemah. Dan di situ saya merasa nggak enak badan. Terus saya terjatuh pingsan di depan sekolahan anak saya. Setelah saya dibawa periksa ke dokter ke rumah sakit oleh adik saya, ketahuan bahwa HB saya hanya 5. HB orang normal itu 11 sampai 14. Di situ dokternya curiga, langsung saya disuruh periksa lab lebih lanjut untuk fungsi ginjal. Nah, disitulah ketahuan bahwa saya gagal ginjal stadium 3. Dokternya menyarankan saya untuk membuat operasi bypass yang namanya Simino, yaitu akses untuk cuci darah. Saya ikutin, saya operasi, bikin bypass, untuk pembuluh darah di tangan. Beberapa bulan kemudian saya periksa ke dokter, saya disarankan untuk segera cuci darah. Tapi saya masih bertahan waktu itu karena kan ceritanya cuci darah itu seumur hidup, menghabiskan uang banyak. Saya bertahan, saya belum mau cuci darah. Sampai akhirnya di bulan 9, saya udah nggak tahan lagi. Badan saya seperti mau meledak, timbunan air. Waktu itu badan saya naik sekitar 20 kilo. Ternyata itu isinya adalah air. Saya ke dokter, saya bilang, dokter, saya mau cuci darah. Tapi waktu dokter memvonis saya dengan cuci darah, itu saya marah sama Tuhan. Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan kasih penyakit ini? Saya waktu kecil, saya sekolah minggu rajin, saya rajin beribadah. Kenapa Tuhan kasih penyakit ini yang sama dengan suami saya gitu? Sementara Tuhan sudah ambil suami saya. Jadi saya marah sama Tuhan, saya nggak mau berdoa, saya nggak mau baca Alkitab. Marah terus. Bahkan waktu tim dari MHI itu berkunjung ke rumah sakit, saya masih marah gitu. Jadi mereka memberikan penghiburan, kata-kata penguatan yang cukup bagus, tapi saya masih marah. Saya bilang, bukan kamu yang sakit, bukan kamu yang dikasih sakit, saya yang sakit. Gitu kan. Jadi saya marah sama Tuhan. Marah itu berlangsung terus sampai saya udah cuci darah, dan setelah 8 bulan cuci darah itu bypass saya itu rusak. Jadi saya harus dioperasi lagi, jadi dari dada sini itu dimasukkan selang tembus sampai leher ke dekat telinga. Itu nanti dipasang alat gitu untuk nanti kalau cuci darah disedotnya tuh diambil darahnya dari sini ditariknya. Nah, pada waktu saya mau operasi itu saya takut. Di tempat ruang persiapan operasi, saya bilang sama suster, "Suster, saya takut." Lalu susternya bilang, "Ibu, kalau ibu takut, ibu berdoa." Terus saya bilang, "Saya nggak bisa berdoa, suster. Saya takut. Saya nggak mau berdoa. Saya marah sama Tuhan." Saya bilang begitu. Lalu suster itu bilang, ibu tidak boleh marah sama Tuhan. Siapa sih kita kok kita marah sama Tuhan? Gitu kan. Kalau ibu tidak bisa berdoa, ibu Kristen bukan, Nasrani bukan. Iya, saya Kristen. Ibu, Pak, semua orang Kristen tahu doa Bapak kami. Ibu doa saja Bapak kami. Nggak mau, saya bilang. Saya nggak mau berdoa, gitu kan. Dia bilang susternya,
Saya tidak akan dorong ibu ke kamar operasi kalau ibu belum berdoa, Bapak kami. Saya masih mengeraskan hati, saya bilang tidak mau. Lalu suster itu bilang, oke Ibu, sekarang saya yang akan pimpin Ibu doa Bapak kami, Ibu mengikuti saya. Suster itu mengucapkan sekalimat demi sekalimat doa Bapak kami, dan saya hanya menggerakkan bibir saya tidak mau mengeluarkan suara. Suster itu bilang, ucapkan Ibu, saya geleng kepala, tidak mau. Lalu bilang, saya tidak akan dorong Ibu masuk ke kamar operasi. Akhirnya setelah melalui perdebatan yang cukup lama, akhirnya saya berdoa mengikuti suster itu. Dia bilang, yang keras Ibu, saya belum dengar. Akhirnya selesai juga doa Bapak kami itu, sampai amin, kemudian saya didorong masuk ke ruang rumah operasi, dan puji Tuhan, operasinya berjalan dengan baik sampai saya selesai. Itulah yang saya merasa Tuhan kirim malaikatnya untuk membawa saya kembali pertama kali. Nah, saya pada waktu cuci darah berlanjut, orang cuci darah tuh kaki itu sakit, badan itu sakit sekali. Saya minta suster untuk memijit kaki saya. Saya dipijit, malah akhirnya kaki saya memar-memar dan berlanjut dengan pembusukan. Sampai kaki saya seperti batang kayu hitam, itu mengeluarkan darah dan nanah terus-menerus. Dari bawah lutut sampai ke mata kaki. Sampai akhirnya terjadi pembusukan, dan pada waktu itu dokter yang berkumpul tuh dokter bedah tulang, dokter bedah plastik, dan dokter pembuluh darah bertiga. Itu mereka berkumpul melakukan USG di kaki saya, diputuskan bahwa kaki saya tidak bisa dioperasi. Dioperasi pun tidak akan tumbuh jaringan baru, tidak akan tertutup. Jadi disarankan untuk dipotong, diamputasi. Nah, saya berdoa ke Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya hanya mengucapkan gitu, Tuhan Yesus tolong saya. Hanya 3 kata itu, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Itu saya ucapkan terus, disitulah saya pertama kali saya merasa bergantung sama Tuhan, saya perlu Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan ajaib, pada waktu saya cuci darah, ada suster dari wound care yang berkunjung ke ruang cuci darah. Kemudian dia tahu saya luka, dia bilang, Ibu boleh nggak saya lihat lukanya? Lalu dibukalah perban saya, terus bilang gini, Ibu boleh saya tolong Ibu? Saya akan gunting bersihkan ini sedikit demi sedikit. Tapi maaf, tidak bisa pakai obat anestesi. Itu karena dilakukan di luar ruang operasi. Akhirnya saya setuju. Jadi kulit saya yang hitam itu digunting sedikit demi sedikit seminggu 3 kali selama 3 bulan. Akhirnya bersih, terkupas, merah. Jadi seperti daging gitu merah. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Jaringannya tumbuh lagi. Akhirnya tertutup lagi, tertutup kulit. Dan sembuh. Sudah tidak terjadi pembusukan. Sembuh. Terus nah di situ saatnya saya harus belajar jalan. Karena selama 9 bulan saya tidak jalan. Nah selama 9 bulan saya sakit itu, saya bergantung di oksigen. Di rumah saya pakai oksigen terus, karena kalau tidak pakai oksigen saya nggak bisa napas. Dan saya nggak mau makan, karena saya takut kalau saya makan saya harus ke belakang, saya nggak bisa jalan, sakit sekali. Nah saat itu suatu malam saya bermimpi, saya itu sedang naik gunung terjal sekali. Gunungnya itu penuh batu-batuan. Saya naik merangkak, melorot lagi. Naik merangkak, turun lagi. Tapi di sebelah saya itu ada sosok terang, tinggi sekali, menyala. Dia mengulurkan tangannya ke saya ditarik ke atas. Setiap kali saya turun lagi melorot, saya ditarik ke atas. Sampai akhirnya saya bilang, sudahlah saya sampai di sini aja. Saya nggak kuat sampai ke atas. Tapi dia bantu saya naik, naik, naik. Terus sampai saya tiba di suatu lapangan yang hijau sekali. Di tengahnya ada danau yang airnya bening sekali. Dan saya masih bisa lihat batunya itu jernih sekali. Saya terlihat batunya bersih.
Di sekeliling danau itu ada orang sedang duduk, tangannya ke atas, menyanyikan lagu Haleluya. Di sisi danau yang sebelah sana, itu ada rumah putih-putih bagus sekali. Saya jalan menyusuri danau sampai ke rumah tersebut. Begitu masuk rumah tersebut, itu saya mengalami rasa yang belum pernah saya rasakan selama saya hidup. Damai, sukacita, nyaman, aman, senangnya luar biasa. Lalu orang itu bilang, Desi kamu harus pulang. Dia panggil saya nama Desi. Saya jadi ingat kalau di Alkitab dibilang dia mengenal kamu sejak kamu di rahim ibumu. Ternyata benar. Dia bilang, Desi kamu harus pulang. Saya bilang, saya nggak mau pulang, saya di sini aja. Dia panggil lagi saya, Desi, rumahmu belum jadi, kamu harus pulang dulu. Saya bilang, kalaupun rumah saya belum jadi, saya nunggu di sini aja nggak apa-apa, gitu kan. Karena saya nggak mau keluar dari situ. Nyaman sekali, senang, sukacita. Dia panggil lagi, Desi, rumahmu belum jadi, kamu harus pulang dulu. Lalu saya dipegang, digandeng, ditarik, lalu saya diturunkan dan saya terbangun. Itu menurut saya adalah perjumpaan saya dengan Tuhan yang pertama kali. Lalu waktu berjalan, terus cuci darah itu menghabiskan biaya yang banyak. Dan saya single mother, jadi saya sering sekali, saya kalau udah malam itu saya suka ngobrol sama Tuhan. Kalau orang Jawa bilang wadul, laporan. Nah, saya bilang, saya kalau mau bicara sama Tuhan tuh saya nunggu anak saya tidur dulu, karena saya nggak mau lihat saya nggak mau anak saya melihat saya nangis. Jadi setelah anak saya tidur, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya itu sebulan habis segini, cuci darah, begini, 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 panjang lebar. Akhirnya saya tutup dengan doa dan saya tidur. Keesokan harinya, waktu itu tuh hari Sabtu malam. Keesokan harinya, hari Minggu sore, teman saya yang sudah 8 tahun tidak pernah menghubungi saya, tiba-tiba dia telepon saya. Dia bilang, Desi, saya dengar kamu cuci darah ya, saya mau lihat kamu. Akhirnya setelah kita janjian, terus dia mau datang hari Seninnya, waktu saya cuci darah. Hari Senin dia datang ke rumah sakit, dia hanya membawa satu tas kertas, paper bag kecil. Lalu dia mengatakan, saya tidak tahu harus bawa apa ke kamu. Saya nggak tahu kamu bolehnya makan apa. Ini nanti kamu beli sendiri ya. Diberikannya paper bag itu ke saya. Setelah sampai rumah, saya buka paper bag itu, isinya adalah uang dan dalam jumlah puluhan juta yang persis seperti yang saya bilang ke Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Lalu saya berdoa mengucap syukur ke Tuhan. Waktu itu di kamar itu hanya ada saya dan anak saya perempuan. Saya di kamar, saya berdoa, saya bilang terima kasih Tuhan. Ini adalah Engkau yang sudah mengirimkan malaikatmu untuk menolong saya. Saya ucapkan demikian. Nah, disitulah pertama kali saya mendengar. Saya dengar jelas di telinga kiri saya, suara laki-laki. Dia mengatakan, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pelan dan jelas. Disitulah titik balik saya. Saya sebelumnya nggak bisa makan, nggak bisa lepas oksigen. Dan biasanya saya kalau dengar orang kesaksian di gereja berdiri di atas, berdiri di depan, saya cuma ngomong, ah masa kamu ngarang gitu kan. Kamu you make up a story. Tapi disitulah saat itu saya dengar jelas sekali, pelan jelas, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan setelah itu saya bisa makan, saya langsung lepas oksigen. Karena sebelum itu saya pernah nggak bisa makan sampai 3 hari. Saya pernah pagi-pagi bangun, itu mulut saya berbusa. Anak saya bawa saya naik ambulans ke rumah sakit, gula darah saya cuma 18. Dokternya bilang, setelah saya sadar, dokternya bilang, Ibu, Tuhan Ibu tolong Ibu.
Kalau dalam waktu beberapa menit lagi ibu tidak bangun, ibu mengalami koma, brain death, karena otak ibu tidak mendapatkan suplai oksigen. Gitu. Dan sejak itu kehidupan berlangsung baik dan semuanya baik. Terus selama saya proses cuci darah, itu kadang-kadang tensi saya turun. Baru kira-kira 2 atau 3 bulan yang lalu, tensi saya turun ke 60/40. Itu badan rasanya sakit sekali kayak mau diputus di tengah-tengah gitu. Susternya mengatakan, "Ibu jangan tutup mata, jangan tutup mata, jangan tidur. Lihat saya." Tapi mata saya berat sekali mau nutup, ya kan? Dan akhirnya setelah saya sempat nggak sadar mungkin berapa detik, begitu bangun, susternya bilang, "Ibu, Tuhan Ibu tolong Ibu loh. Ibu tadi panggil Tuhan Ibu." Kan? Emang saya bilang apa, suster? Ibu bilang begini, "Tuhan Yesus tolong saya." Ibu panggil 3 kali, "Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya." Gak lama kemudian tensi ibu naik 110. Padahal mereka sudah mau pencet tombol code blue. Disitulah saya merasakan bahwa Tuhan, Tuhan, saya punya Tuhan yang luar biasa. Dibilang Bapak adalah Bapak yang setia. Memang dia setia. Di mana saya perlu dia, saya panggil dia, Tuhan selalu ada buat saya. Dia nggak pernah kecewakan saya. Yang terakhir saya mengalami patah tulang. Tulang saya patah dan saya adalah usia saya udah cukup tua, udah menopause 7 tahun, dan saya gagal ginjal. Jadi di tubuh kita itu salah satu yang memproduksi kalsium di tubuh kita adalah ginjal. Nah, dokternya bilang, ibu sudah usianya udah usia menopause, sudah cukup lama, dan ibu gagal ginjal. Jadi tubuh ibu nggak ada yang memproduksi kalsium. Penyembuhannya bisa sampai 6 bulan. Dia bilang begitu. Selama beberapa kali saya konsultasi ke dokter, saya ketemu beberapa pasien, ada yang sudah 2 bulan, tulangnya masih belum tumbuh. Pada saat saya patah tulang, dokter bilang, kalau tulangnya nggak bergeser, ibu tidak perlu operasi. Tapi kalau sampai bergeser, ibu harus dioperasi. Saya takut sekali, dan saya telepon semua teman saya, semua saudara saya bilang, saya minta doa kalian, gitu kan, doakan saya, doakan saya. Selain saya sendiri berdoa, saya minta doa teman-teman saya dan saudara saya. Dan amazingly, ajaib Tuhan, minggu keempat, persis waktu saya kontrol ke dokter, setelah di ronsen, dokternya bilang gini, ibu ini luar biasa. Ibu minum apa? Tulang ibu sudah mulai tumbuh. Lalu saya bilang, bukan saya dok yang luar biasa, Tuhan saya yang luar biasa. Dia bilang begitu. Disitulah saya benar-benar bilang, doa itu luar biasa. Nggak ada doa yang sia-sia. Saya minta doa semuanya, dan dukungan mereka semua untuk mensupport saya adalah dengan doa, hanya dengan doa. Dan itu luar biasa. Langsung saya dischedulkan untuk fisioterapi. Sekarang saya udah mulai fisioterapi. Dan itulah pengalaman saya. Jadi, dan Tuhan juga beri saya anak-anak yang luar biasa. Anak saya 3, saya selalu syukuri, ucapkan syukur, Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu anak yang sehat, yang baik. Mereka sekolahnya berjalan dengan baik. Yang pertama sudah menyelesaikan kuliahnya dan dapat kerjaan. Yang kedua, dia kuliahnya mendapatkan beasiswa 75%. Yang kedua, sekolah dokter, sekarang sudah koas. Yang ketiga, masih kuliah juga, ngambil komputer. Pada waktu suami saya pergi, itu saya ditinggalkan anak 3.
SD, SMP, SMA. Dan saya bingung, Tuhan ini gimana cara membesarkan mereka. Tapi saya refer back waktu dulu, saya agak lama sulit mendapatkan anak. Saya berdoa, saya gumulin, saya minta sama Tuhan. Dan saya percaya saya diberi anak 3. Itu adalah anak yang Tuhan titipkan ke saya. Tuhan pasti akan dampingi saya, mampukan saya untuk membesarkan 3 anak. Saya pasti bisa, Tuhan. Dan memang Tuhan buktikan itu. Dia dampingi saya membesarkan mereka. Saya diberi berkat luar biasa, anak-anak yang baik, yang patuh, yang sayang dengan saya. Jadi semuanya indah sekarang. Jadi kadang saya bilang, saya harus mensyukuri atau menangisi sakit yang Tuhan berikan, karena saya belum sembuh juga ginjalnya. Tapi saya bilang, terima kasih Tuhan, kalau Tuhan tidak beri saya sakit ini, mungkin saya jadi anak yang terhilang. Saya masih mengeraskan hati saya tidak mau berdoa, saya masih marah sama Tuhan. Tapi melalui 8 tahun ini, perjuangan saya sendiri dengan penyakit ini, Tuhan kasih saya melihat, merasakan bahwa Dia mendampingi saya. Tuhan mendampingi saya. Dan kalau tadi saya dengar suara, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau, itu janjinya kepada anak-anaknya. Saya anak-anaknya, rekan-rekan semua di Zoom juga anak-anaknya, janjinya adalah sama. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Begitulah pengalaman yang saya alami. Semoga melalui pengalaman saya, teman-teman yang lemah dikuatkan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan dimanapun juga, kapanpun Tuhan kita panggil Tuhan, kita perlu Tuhan, Tuhan langsung ada. Jadi ada yang dia hanya sejauh doa, benar. Dia nggak jauh, Tuhan nggak jauh sama kita. Tuhan itu teramat baik. Dia selalu setia, teramat baik. Demikian saksian saya, pengalaman saya. Semoga bisa menjadi berkat dan membawa kekuatan bagi teman-teman yang lain yang sedang berada dalam keadaan seperti saya, sakit atau kesulitan. Panggil Tuhan, datang ke Tuhan. Tuhan tidak jauh. Terima kasih.